Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu-ibu dan saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, hal pertama yang perlu untuk kita sebut adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita mengingat bahwa Allah senantiasa melimpahkan kelasan dari rahmat-Nya. Demikian pula yang Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita nikmat-Nya, yang tentu kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya syukur dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur yang seperti itu adalah syukur yang sempurna, karena ketaatan kepada Allah, ketaatan hati, ketaatan lisan, dan ketaatan anggota tubuh. Menjauhi larangan juga larangan sifatnya amaliyah, hati, seperti sangka buruk kepada Allah, lisan seperti berkeluh kesah, demikian pula anggota tubuh, yaitu seperti seorang dia menjalankan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Di malam ini kita akan mulai membahas tafsir surat Al-Infitar. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sampai di sini dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika benar-benar langit itu terbelah, dan ketika bintang-bintang jatuh berserakan, benar-benar jatuh tersebar berserakan, dan ketika benar-benar lautan itu meluap, dan juga ketika kubur benar-benar dibongkar, dibangkitkan isi yang ada di dalamnya, maka di saat itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang dahulu telah diamalkannya dan apa yang dahulu telah dilalaikannya. Wahai manusia, wahai para manusia, perkara apa yang memperdaya kamu? Ya.
sehingga durhaka ya, terhadap Rob kamu, zat yang maha mulia. Perkara apa yang telah memperdaya kamu ya, sehingga lupa tidak mentaati Rob kamu, zat yang maha mulia. Alladzi khalaqa, zat yang dia telah menciptakan kamu, kemudian dia menyempurnakan kamu sehingga kamu pun tersusun secara seimbang. Yang dia Rabb kamu itu fi ayyi suratim masyarakab, yang dia pada bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun kamu ya, mau dibentuk hewan, mau dibentuk ini itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kala ya, sekali-kali kamu jangan seperti itu. Fatukadzibuna biddin, bahkan kalian telah mendustakan agama. Wa inna 'alaikum lahafizin, padahal sungguhnya benar-benar ada makhluk yang menjaga atas kalian, yaitu para malaikat. Yang mana makhluk tersebut kiraman katibin, dia makhluk yang mulia, lagi senantiasa mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka ini mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah berlalu pada pembahasan yang lalu, bahwa di dalam surat atau di dalam Sunan An-Nasa'i, tatkala Nabi mengatakan ansarahu an yanzuru ilal qiyamah ra'yal ain atau ra'ya ainin fal yaqra idza syamsu kuwirat idza samaa'u fatarat idza samaa'u syaqqat. Ya, barang siapa yang dia dengan senang hati mau untuk memperhatikan tentang peristiwa kiamat ya, dengan pandangan yang ain, yang sebenarnya ya. Ra'yal ain itu pandangan yang apa ya, benar-benar dat pandangan, artinya dia seperti seolah-olah melihat hari kiamat tersebut. Maka hendaklah dia membaca surat idza syamsu kuwirat, ketika matahari benar-benar digulung oleh Allah Ta'ala, itu surat Takwir. Dan juga idas sama fatarat, yaitu surat Al-Infitar, ketika langit benar-benar terbelah ya. Kemudian yang ketiga idas sama syaqqat, sama syaqqat itu juga sama terbelah, hampir sama maknanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Ta'ala berfirman di ayat yang pertama sama fatarat. Makna fatarat itu sama dengan syaqqat, terbelah. Ya. Sebagaimana kalau seorang mencangkul itu kan tanahnya terbelah. Ya, seperti itu. Ini syaqqat, terbelah. Diterangkan di dalam riwayat yang lain bahwa terbelah itu bukan semata-mata terbelah ya. Kemudian di langit itu nanti akan ada pintu-pintunya ya. Dan dari sana nanti para malaikat akan turun. Ya, turun ya, untuk menyaksikan tentang peristiwa hisab. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghisab seluruh makhluk. Dan juga dalam satu sisi yang lain juga ada hal yang selain daripada itu, namun rentetan setelahnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain diterangkan as-sama'u munfatirum bih, langit itu benar-benar akan terbelah dengannya. Ini dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-18. Ya, kemudian ayat yang kedua yaitu wa idzal kawaqibu tatharat,
Dan ketika benar-benar bintang-bintang itu jatuh berserakan, ya, tasaqatat, jadi jatuh, ya. Karena peristiwa kiamat itu dari bumi, dari langit, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan matahari digulung, kemudian akan dimasukkan ke neraka agar supaya neraka itu bertambah dengan panas yang sangat luar biasa. Kemudian wa idal biharu fujirat, ketika lautan itu diluapkan. Meluapnya lautan itu tidak sekedar meluap, karena lautan waktu itu selain meluap juga dipanaskan, sehingga dengan kondisi seperti itu bumi daratan itu akan menjadi kering kerontang, ya, kering kerontang. Bersamaan tidak ada lembah, tidak ada gunung, semuanya rata. Sehingga manakala orang melihat dari tempat yang lebih tinggi sedikit, maka akan terlihat yang ada di atasnya dari ujung sampai ujung, ya, dari ujung sampai ujung. Walaupun para ulama itu khilaf, ya, besok bumi yang digunakan untuk atau apa tempat yang digunakan untuk menghisap ini bumi ini atau bumi lain, itu hilang pendapat di kalangan para ulama. Tetapi yang mengatakan bahwa bumi ini hanya ratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarkan seluruh perbendaharanya, wa akhrajatil ardu athqalaha, itu semua dikeluarkan. Kemudian gunungnya diterbangkan sampai kemudian menjadi hancur, menjadi debu, sehingga seolah-olah seperti fata morgana, ya, kejadian yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Abbas fajarallahu ba'daha fi ba'd. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan Allah meluapkannya sebagian dari lautan pada sebagian yang lainnya, sehingga bentuk luapannya kita tidak tahu, tapi yang jelas itu sangat dahsyat. Artinya kalau yang ini diluapkan kemudian ini diluapkan, kan seperti menjadi gulungan yang terus menerus tidak berhenti, ya, tidak berhenti. Kita melihat tsunami saja sudah kondisinya sangat mengerikan. Lebih-lebih airnya tidak cuma sekedar itu, tapi dipanaskan, sebagaimana telah berlalu pembahasan tentang masalah itu di surat yang lainnya. Berkata Al-Hasan fajarallahu ba'daha fi ba'd, ini sama pendapat dari Al-Hasan dan Ibnu Abbas, sama, itu Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Padahaba ma'uha, beliau lanjutkan tadi, ya. Kemudian airnya itu akan hilang, akan pergi, ya. Wa qala Qatadah, dan Al-Imam Qatadah, ini murid dari Ibnu Abbas, itu berkata ihtalata malihuha bi'at biha, ya, di mana akan bercampur dari air asinnya dengan air tawarnya. Artinya air yang ada di daratan berupa air tawar itu nanti akan bersatu, saling bercampur satu dengan yang lainnya, dengan kondisi yang sangat mengerikan. Kemudian wa idal kubur bu'sirat, ketika kubur-kubur itu dibongkar, Ibnu Abbas mengatakan buhisat, ya, diurai, ya, dibongkar sambil diurai. Kenapa mesti dibongkar? Karena memang penghuni kuburnya dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, ya, sehingga tiba-tiba manusia, makhluk dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman atau sampai kiamat, ya, yang mendekati kiamat mati, itu semua hidup dalam keadaan berdiri, tentunya dengan surahnya masing-masing, dalam bentuknya masing-masing. Qala Sudi, ya, beliau mengatakan tubatsaru tuharraku
fayukhraju man fiha, yaitu terceraikan, diguncangkan kubur tersebut, kemudian dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Suatu keluar itu kan sambil dan keluarnya kan itu dengan mendadak, bukan kemudian pelan-pelan, tapi mendadak, sehingga benar-benar kemudian kondisi kubur itu tanahnya terjerai-berai kemana-mana, sehingga manakala kuburan di satu kuburan itu uyul-uyulan, kita nggak bisa bayangkan keadaannya seperti apa, mengerikannya, ya, mengerikannya. Karena memang Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menjadikan makhluk yang sudah terkubur, bahkan yang tinggal tulang belulang, bahkan tidak tersisa kecuali tulang sulbi, tulang belakang, ya, karena tidak akan ada yang ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tidak akan hancur, salah satunya tulang sulbi itu akan hancur, selainnya adalah roh itu nggak akan hancur, ya, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keterkekalannya mereka, makhluk-makhluk itu ada awalannya. Beda kalau Allah Ta'ala maha kekal, tapi tidak ada sesuatu apapun yang mendahuluinya, dan tidak ada sesuatu apapun yang setelahnya. Karena dia al-awwal wal akhir, wal awwalu wal akhir. Dia zat yang maha awal, juga zat yang maha akhir. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itulah dikatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Di saat itulah setiap daripada jiwa, nafsun di situ sebenarnya lafadznya adalah kullu nafsin. Hanya lafadz kulunya tidak disebutkan, cukup disebut nafas, karena bahasa Al-Quran memang seperti itu. Kadang disebutkan kulun saja sudah mempunyai makna kulu nafsin, atau disebutkan nafsun saja sudah mempunyai makna kulu nafsin, ya. Karena memang demikian keadaannya. Di setiap jiwa waktu itu mengetahui ma qaddamat, apa yang dahulu mereka telah lakukan, itu nampak semua. Jangan itu, ya. Banyak peristiwa orang yang dia mengalami mati suri, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menceritakan di saat dia mati suri ini nampak sekali kehidupan dari kecil sampai dia dewasa, apa yang dia lakukan itu nyata, ya. Kok bisa seperti itulah. Kadang ada kejadian-kejadian yang waktu itu tidak bisa untuk dalil, tapi peristiwa itu kadang terjadi pada seseorang yang mana dengannya seorang menjadi tersadar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Peristiwa seperti itu kadang terjadi, tapi itu tidak bisa untuk dalil, ya, karena itu peristiwa. Tapi tatkala sebuah peristiwa kemudian menjadikan orang semakin taat, itu adalah kebaikan bagi dia, keberuntungan, ya, keberuntungan, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika juga tahu wa akhirat, apa yang dia dahulu tunda, dia lalaikan, dia beramal, semuanya, ya, itu akan terlihat, ya, semuanya akan terlihat. Walaupun dengan kehendak Allah ada sebagian yang dilupakan, ada sebagian dilupakan. Makanya ada di yaumul qiyamah kelak adanya seseorang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kamu punya kebaikan? Dia menjawab, saya tidak punya kebaikan satupun. Ditanya lagi, dia menjawab seperti itu. Ditanya lagi, dia menjawab seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya itu sebuah catatan seukuran kartu, yang di situ tertulis kalimat la ilaha illallah. Di saat itulah kemudian ternyata dia punya kebaikan amal dengan kalimat tauhid, dan ternyata waktu ditimbang di timbangan amal tersebut melebihi beratnya dibandingkan dosa-dosa yang dahulu dia lakukan, ya, dilupakan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu dengan hikmahnya, karena setiap jiwa itu kelak pada waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang ada pada waktu ditanya oleh Allah taala tentang kesalahan dan dosa, itu tidak bisa mengelak kecuali hanya mengatakan na'am, iya. Bukankah kamu melakukan seperti bala, iya. Seperti itu. Sehingga di saat itulah dia yakin betul tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu pentingnya tauhid. Ya, pentingnya tauhid. Dan di saat dia mentauhidkan seperti itulah Allah menyelamatkan. Apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan qad satartuka fid dunya, ya, wa aghfiru lakal yaum. Dulu itu sudah aku tutupi kesalahan-kesalahan kamu itu di dunia, dan hari ini aku ampuni kamu. Itu keberuntungan besar, ya. Makanya kalau orang yang beriman kalau ditanya perbuatan dosa, ibaratnya basa Jawa nggih enggak menentang. Itu karena keimanan, karena taslimnya, karena menerima sikap menerimanya terhadap apa yang Allah perintahkan. Dia berusaha menerima untuk ditaati walaupun kadang terjatuh pada satu kesalahan, dua kesalahan. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Apa yang Allah larang dia pun menerima untuk kemudian dia jauhi walaupun kadang dia juga melanggar satu dua kali sampai tercatat. Ya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Bani Adam itu banyak salahnya. Tidak mungkin suci, ya. Dan tentu kita kalau berbuat salah itu jadi kita ingat kalau Allah itu Al-Ghafur, Al-Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha menutupi kesalahan daripada hamba-hambanya, ya. Wallahu ta'ala alam. Maka beruntung orang yang terjatuh pada kesalahan itu menjadikan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa meruginya seseorang yang dia melakukan amalan ketaatan tetapi amalannya itu menjadikan dia lupa terhadap dirinya sampai kemudian dia takabur, sombong, merasa besar, ujub dan yang lain sebagainya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut justru membinasakan diri, ya. Makanya seperti apapun keadaan seseorang, jangan lupa untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, idza kana hadza hasul hadza, yaitu ketika keberadaan perkara ini terjadi yang demikian, ya, dan demikian, ya. Qauluhu, kemudian firman Allah taala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ini adalah ancaman. Ancaman bukan sekedar ancaman. Wahai manusia, perkara apa yang melupakan kalian, yang membuat kalian itu memperdaya kalian, sehingga lalai terhadap Rob kamu Zat yang maha mulia. Tahdid itu ancaman disertai dengan tantangan. Jadi kayak tantang, ya. Karena kadang kalau ancaman cukup wain saja, ya. Tapi kalau sampai tahdid itu seperti sebuah bentakan yang luar biasa, ya. Lakama yatawahhamuhu ba'dun nasi min annahu irsadun ilal jawab. Tidak sebagaimana difahami oleh sebagian manusia yang mereka bingung bahwa ayat ini adalah bimbingan kepada jawaban, sehingga artinya wahai manusia, apa yang memperdayamu untuk durhaka terhadap Robmu, ya. Kalau dibaca seperti itu, Al-Karim itu jawabnya itu Al-Karim. Jadi irsad ilal jawab,
yaitu bimbingan kepada jawaban. Ya. Dan ya magharaka bi rabbik al-karim gitu loh. Dia jeda maknanya. Sehingga apa yang menjadikan kamu terperdaya sehingga durhaka kepada Rabbmu? Al-karim, harta. Paham ya? Karena al-karim itu ya sering dimaknakan kepada harta, dunia, kedudukan dan yang lain sebagainya. Bukan maknanya itu, karena al-karim di situ sebagai sifat atau sebagai nama Allah yang disandingkan kepada domir, ya, domir yaitu Anda, engkau wahai Allah yang maha mulia, ya. Sehingga itu menjadi satu kesatuan kalimat, bukan ini pertanyaan kemudian isyarat ada jumlah jawabnya atau ada kalimat jawabnya, bukan seperti itu. Ya, ini menjadikan nanti penafsirannya menjadi berbeda. Kalau kemudian seperti itu, maka tidak ada bentuk ancamannya, tidak ada. Karenanya, kenapa kamu terlupa dari ini? Al-Karim yang melupakan saya. Ya, padahal tidak demikian, tetapi justru maknanya, wahai manusia, perkara apa yang menjadikan kamu dusta kepada Rabbmu Dat yang maha mulia? Ya, sehingga ini pertanyaan yang tidak butuh untuk dijawab. Ya, sudah dimaklumi bahwa emang yang melupakannya itu ya karena dia ya jauh, ya. Dia melupakan berbagai macam nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian sibuk dengan berbagai macam kesibukan di dunia ini, ya. Sehingga haitsu qal al-karim di sini, ya. Makanya diterangkan gorohu karomuhu. Kalau maknanya tadi itu irsad kepada jawaban, berarti gorohu yang membuat lupa itu adalah kemuliaannya, karena mungkin dia kaya, mungkin dia pinter, mungkin dia punya kedudukan tinggi, itulah yang membuat dia lupa. Ya, jadi ada komanya dikit, ya. Bukan birabbikal karim disambung, tapi birabbik al karim gitu. Ya, seolah-olah seperti itu, walaupun kalau disambung juga bisa. Ya, disambung juga bisa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau misalnya ini pertanyaan, ya, bentakan, itu bisa dimaknakan, wahai anak Adam, apa yang menyebabkan atau apa yang membuat kamu lupa terhadap Rabbmu yang maha mulia sehingga akdamta ala maksiatihi wa qabaltahu bima la yalik. Sampai kamu kemudian lebih mendahulukan, kamu justru melakukan perbuatan untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian justru kamu membalas berbagai macam nikmat Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak pantas. Kamu diberi nikmat kok kamu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya. Ya, sebagaimana datang di dalam sebuah hadis, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, Ibnu Adam, ma ghorakabi. Sebagaimana pada hari kiamat Allah akan bertanya, wahai anak Adam, apa yang membuat kamu lupa terhadap diriku? Ya. Ini ada dalam hadis yang lain, ya. Kemudian juga ditanyakan pula, Ibnu Adam, madza ajibtal mursalin? Ya. Wahai anak Adam, ya, apa yang kamu jawab? Ya, apa yang akan kamu jawabkan terhadap seruan para rasul? Apakah kamu menerima ataupun sebaliknya? Ya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang membuat lupa itu jahluhu, kebodohannya, karena bodoh, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pasti akan memalingkan dari seorang taat kepada Allah taala. Kalau misalnya dia tidak mengenal Allah, seperti kayak masyarakat India. Masyarakat India itu
mereka karena tidak ada ilmu agama atau mungkin sudah disampaikan tetapi mereka enggak. Tapi kan diturun-temurun mereka melakukannya. Sampai sapi yang harus untuk kurban diyakini sebagai kendaraannya dewa. Ya itu tentu mesti ada sumbernya. Kalau dirunut, siapa yang pertama kali mengatakan seperti itu? Kok sampai ada ungkapan seperti itu? Karena induknya mau yang mengucapkan itu adalah seorang tokoh, seorang ini, itu, dan sebagainya. Yang jelas itu muncul dari kebodohan. Ya, muncul dari kebodohan. Makanya kebodohan itu akan melahirkan berbagai macam kejelekan. Ya, bodoh dalam apa saja itu dorornya besar, bahayanya sangat besar. Ya, bahayanya sangat besar. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, dan juga Hasan itu mislu dzalik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diterangkan bahwa ya, yang memalingkan manusia dari ibadah kepada atau beribadah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang menjadikan manusia itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diterangkan oleh sebagian ulama hadal adu. Itu musuh ini siapa? Setan. Ya. Makanya setan itu jamaah yang dirahmati Allah taala dengan segala bentuknya. Ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin, bahkan ada setan dari kalangan hewan. Ya, setan ini sifat kedurhakaan. Maka manakala manusia durhaka, dikatakan dia setan. Iblis itu dia bagian dari jin, punya kedurhakaan luar biasa, itu adalah pimpinnya daripada syaitan. Ya, setan. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa penjelasan yang lainnya. Tapi intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang ada di dunia ini banyak yang bisa menjadikan seorang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Entah kemudian ditafsirkan tadi kebodohan, dijelaskan adalah kemuliaan yang dia punyai, ataupun kemudian setan, itu adalah hal yang nyata. Makanya kita wajib untuk apa? Untuk waspada dengan segala sesuatu yang bisa memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang tadi telah disebutkan, entah itu harta, entah itu kemuliaan, ya, entah itu kedudukan dan yang lain sebagainya, itu semua hanyalah wasilah. Bukan maksud kita hidup di dunia, bukan tujuan kita hidup di dunia. Ya, ini kita tahu, ya, bahwa kenikmatan tatkala seorang dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, entah itu dia mendapatkan surganya, mendapatkan keridhoannya, bahkan kemudian bertemu dengan Allah taala dalam keadaan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala mubasyaratan bi ainihi, secara langsung dengan matanya sendiri. Itu nikmat yang saat ini ada, itu tidak ada nilainya sama sekali. Ya, tidak ada nilainya sama sekali. Ya, dibandingkan seluruh kenikmatan tersebut. Makanya orang itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia merasakan siksa di akhirat, di neraka, kemudian ditanya, waktu di dunia itu dia adalah orang paling susah di dunia, ditanya, apakah kamu pernah merasakan susah di dunia? Dia mengatakan tidak pernah merasakan susah. Demikian pula orang yang dia mendapatkan nikmat yang paling dasar, paling besar di dunia, dimasukkan surga sebentar, ditanya, apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan di dunia? Dia mengatakan tidak pernah sama sekali. Langsung lupa. Ini menunjukkan apa? Betapa di akhirat itu, entah itu nikmat yang kita berharap untuk mendapatkannya, itu berlipat-lipat. Ataupun sebaliknya itu siksa, itu pun berlipat-lipat. Dan juga kekuatan orangnya dilipatkan
dilibatkan, artinya yang disiksa di neraka itu nanti kekuatan orang tersebut untuk mampu menanggung adab dilipatkan oleh Allah. Sehingga tidak ada istilah mati, tapi yang ada apa? Antara hidup demikian pula mati. La yamutu fiha wala yahya. Di dalam neraka itu dia tidak mati, tapi juga tidak hidup, tapi masih bisa merasakan adab sedasat-dasat daripada adab. Dan setiap ahli neraka itu mereka masing-masing merasakan bahwa dirinya adalah orang yang paling dasar merasakan adab. Sebagaimana surga sebaliknya, setiap dari diri akan merasakan dirinya itu paling mendapatkan nikmat yang sempurna. Sehingga antara penghuni surga ini dengan surga yang lain tidak ada gil, tidak ada hasad, tidak ada iri. Walaupun terkadang nanti pada keadaan-keadaan tertentu ingin mereka berkeinginan untuk bertemu dengan penghuni surga yang ada di atasnya, bahkan bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diingatkan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Padahal kan dulu Allah itu zat, Rabbmu itu zat yang telah menciptakan kamu. Tidak sekedar dicipta, disempurnakan ciptaannya. Kamu diciptakan, disempurnakan oleh Allah, fa'adala. Sehingga kamu itu bisa seimbang bentuk tubuhnya. Ya, bisa bergerak dengan gerakan, berbagai macam gerakan, kamu bisa mengambil masalah dunia maupun masalah agama. Ya, tidak sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia itu dicipta oleh Allah fi ahsani taqwim, pada bentuk berdiri yang terbaik. Kan takwim itu sebenarnya tegak. Ya, takwim itu ditegakkan. Tapi mampu untuk ndelosor, mampu untuk berbaring, mampu untuk membungkuk. Ya. Wah, kalau misalnya buaya cuma ndelosor tok, berdiri ra mampu. Makanya kalau ada buaya mampu berdiri, mesti sing nonton. Mestinya dadekke sirkus gitu loh ya. Mau bayar sih, iso berdiri kok. Ini setahu saya kan tidak ada gitu. Kucing saja mampu berdiri udah nanti dijadikan apa istilahnya, kayak orang kalau masuk mau lihat bayar sekian kayak gitu ya. Manusia orang bayar gitu. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu ya. Makanya apa yang Allah ciptakan pada diri kita semuanya harganya mahal, tidak ada yang murah, tidak ada yang murah ya. Mahal ya, dan Allah memberikan kepada kita secara gratis, maka sudah selayaknya untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka diingatkan, loh, sudah Dia Allah yang menciptakan kamu, kemudian menyempurnakan kamu, membikin kamu seimbang, kok kamu isih lali, masih lupa, kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Wong ini kan peringatan bagi seluruh manusia sebenarnya ini. Karena ya ayyuhal insan ma gharaka birabbikal karim, kan gitu. Ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu kalau membaca Quran ya, sambil dibaca dan baca terjemahannya dilihat ya, itu akan menyentak hati. Akan menyentak hatinya. Ya. Nah, kalau terbiasa seperti itu, sholat jadi nikmat gitu loh, ya, sholat jadi nikmat ya. Allahu Ta'ala a'lam. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diterangkan penafsiran ayat ini, ja'alaka sawiyan mu'tadilan wa mu'tadilal qamah atau qa'imah mu'tasibah ya, di mana dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kamu itu lurus, tegak berdirinya ya, demikian pula ya mungtasibah ya, tegak tapi bagiannya itu proporsional, apa namanya itu, bagiannya itu pas ya, tegak. Makanya orang kalau lihat berdiri gagah, gagah tenan ya gitu, gagah banget itu ada ya.
Artinya di situ fi ahsanil hayati wal iskal, berada pada bentuk yang terbaik dan keadaan yang terbaik. Ya, tidak ada yang lebih baik gitu. Sebagaimana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada riwayat yang datang di dalam riwayat Imam Ahmad dari Busr, ya, Ibni ya, Jahash ya, Al-Qurasi, dia mengatakan anna Rasulullah alaihi salatu wasallam basaqa yauman fi kafihi fa wadu alaiha isba'ahu thumma qala qallallahu azza wa jalla ya ibna adam anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi. Ini sudah mau ya. Kita cukupkan sekian aja, besok kita lanjutkan. Ada salah datang dari diri saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala diberikan pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.